Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Terus ditanya sama Syekh Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum? Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar, karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syekh Sya'rawi, lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi. Kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Iya, itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh. Yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, "Khuliq tamu barraun min kulli aibin, fakaan nama khuliqta kama tasa." Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah, cerita Imam Sya'rawi tadi, Sya'rawi Sya'rawi Mutawali Sya'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat. Tapi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia. Oke, kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini. Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan.
Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman, iman kalau dawe Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar, ya dibayar. Sekarang sama, iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana, saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus diwayah apa enggak tahu saya. Pertanyaannya, ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin, dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya ndak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap ndak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, dari awal memang sodako. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Detaifur sama keluarga. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Topo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Detaifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur, orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi Rois Am, yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid.
Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwih duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga Qanaah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang enggak, salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek guse dikutuku HP seri terbaru, itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru, itu kan enggak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alun nayauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithaq. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid, dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya, subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter, itu diwaris sak surat wis nang mulai wis pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangan-angan, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin, ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza